bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati dengan NIM 332226061. Baik, di sini saya akan membahas tentang parameter kualitas air limbah dari jurnal dengan judul Analisis kualitas air limbah tahu di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Baik, yang pertama itu parameter kualitas air, di mana parameter kualitas air terbagi menjadi 3. Yang pertama itu parameter fisika. Parameter fisika meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu warna, tergantung dari sumbernya. Yang kedua yaitu suhu, dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga yaitu kekeruhan, banyaknya partikel yang tersuspensi. Yang keempat yaitu bau. Bau tidak sedap dapat mengidentifikasi komposisi bahan kimia. Yang kedua yaitu parameter biologi, mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan penyakit, terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu bakteri, yang kedua yaitu virus, yang ketiga yaitu cacing parasit. Yang ketiga yaitu parameter kimia. Parameter kimia mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pH, ukur tingkat asam basa air limbah. Yang kedua yaitu BOD, jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik. Yang ketiga yaitu COD, ukuran total bahan organik yang dapat dioksidasi secara kimia. Yang keempat yaitu TSS, padatan yang tidak dapat larut dalam air. Yang kelima yaitu TDS, padatan yang dapat larut dalam air. Yang keenam yaitu logam berat, unsur dengan biloks yang tinggi sehingga berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Yang ketujuh yaitu nutrien, nitrogen dan fosfor yang tinggi sehingga menjadi penyebab eutrofikasi pada badan air. Adapun komposisi air limbah dalam jurnal ini, yang pertama itu bahan organik. Kadar BOD yang tinggi menunjukkan adanya bahan organik yang signifikan dalam air limbah. Bahan organik ini berasal dari proses produksi tahu seperti sisa kedelai dan bahan tambahan lainnya. Yang kedua yaitu bahan kimia. Kadar COD yang mencapai 387 mg per liter menunjukkan bahwa tidak hanya bahan organik tetapi juga bahan kimia lainnya yang dapat teroksidasi dalam air limbah. Yang ketiga yaitu partikel padat. Kadar TSS yang bervariasi antara 88 mg hingga 156 mg per liter menunjukkan adanya partikel yang tersuspensi dalam air. Nah, adapun potensi dampaknya yaitu yang pertama itu berdampak terhadap kualitas air, di mana air limbah dengan pH asam dan kadar BOD serta COD yang tinggi dapat mengurai kualitas air di badan penerima. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut yang sangat tinggi bagi kehidupan ikan dan organisme akuatik lainnya. Yang kedua yaitu eutrofikasi. Kandungan nitrogen yang tinggi dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu proses peningkatan nutrisi yang menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebih. Ketika alga mati dan terurai, proses ini mengkonsumsi oksigen dalam air yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lainnya. Yang ketiga yaitu dampak terhadap ekosistem. Organisme yang sensitif terhadap perubahan kualitas air seperti ikan dapat berpengaruh secara negatif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rantai makanan dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut.
Nah, dalam penelitian ini mengenai kualitas air limbah industri tahu di Kecamatan Nanggalo, standar baku mutu air limbah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Berikut ini dapat kita lihat dalam tabel hasil penelitian perbandingan baku air mutu pada tabel di atas. Yang pertama yaitu BOD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar BOD tertinggi mencapai 226 mg per liter, melebihi batas baku mutu yang ditetapkan yaitu 150 mg. Hal ini menunjukkan bahwa air limbah industri tahu memiliki potensi pencemaran yang tinggi karena tingginya kebutuhan oksigen untuk mengurai bahan organik. Yang kedua yaitu COD. Kadar COD yang terukur mencapai 387 mg per liter, juga melebihi batas maksimum yang ditetapkan yaitu 300 mg per liter, yang menunjukkan dalam air limbah yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu pH. Nilai pH yang terukur berkisaran antara 4,87 hingga 5,82 yang berada di bawah minimum yang ditetapkan yaitu 6. Hal ini menunjukkan bahwa air limbah bersifat asam yang dapat merusak ekosistem perairan dan mempengaruhi kehidupan akuatik. Yang keempat yaitu TSS, di mana kadar TSS yang terukur berkisaran antara 88 mg hingga 156 mg yang masih dalam batas baku mutu yaitu 200 mg. Namun, hal ini dapat menunjukkan adanya partikel padat yang dapat mempengaruhi kualitas air.